Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan menjelaskan tentang toleransi. Anggota kelompoknya yaitu Alia Fitri dan Zahra Hairunisa. Selamat menonton. Toleransi dan harmoni dalam perbedaan suku, bangsa, dan agama menurut Islam. Toleransi dan harmoni dalam menghadapi perbedaan suku, bangsa, dan agama merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Islam mengajarkan bahwa keberagaman adalah sunnatullah atau ketetapan Allah yang harus dihargai dan diterima sebagai bagian dari kehidupan umat manusia. Berikut adalah penjelasan komprehensif tentang bagaimana Islam memandang dan mempraktikkan toleransi dan harmoni dalam perbedaan suku, bangsa, dan agama. Prinsip teologis toleransi dalam Islam. Prinsip teologis toleransi dalam Islam. Islam mengakui dan menghormati keberagaman sebagai ciptaan Allah. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain, bukan untuk saling bermusuhan. Ini menekankan bahwa tujuan dari keberagaman adalah untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Tidak ada paksaan dalam beragama. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah tidak adanya paksaan dalam beragama. Hal ini dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Ayat ini menggarisbawahi bahwa iman adalah pilihan pribadi yang harus dihormati oleh setiap individu. Prinsip ini memastikan bahwa semua orang memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan mereka sendiri tanpa tekanan atau paksaan. Keadilan untuk semua. Islam mengajarkan keadilan universal yang tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya." Keadilan dalam Islam harus ditegakkan tanpa memandang agama, suku, dan ras. Ini berarti umat Islam harus berlaku adil dan tidak diskriminatif terhadap semua orang, termasuk mereka yang berbeda agama dan suku. Contoh praktis dari Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh nyata tentang bagaimana bersikap toleran terhadap perbedaan. Salah satu contoh terkenal adalah Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi pertama yang mencakup hak-hak berbagai kelompok agama dan suku yang ditinggal di Madinah. Piagam ini memastikan kebebasan beragama dan hak-hak sipil bagi semua warga, termasuk Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW juga dikenal menghormati perjanjian dengan suku-suku non-Muslim dan memastikan hak-hak mereka dilindungi. Dialog antara agama dan hubungan sosial. Islam mendorong dialog antar agama sebagai sarana untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Quran Surat Al-Imran ayat 64 mengajak umat beragama lain untuk berdialog dalam semangat saling pengertian. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Dialog ini bertujuan untuk menemukan titik-titik kesamaan dan membangun hubungan yang harmonis berdasarkan saling menghormati dan keadilan. Dalam konteks sosial, umat Islam diajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan non-muslim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 mengajarkan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam harus memperlakukan non-muslim dengan baik dan adil selama mereka tidak menunjukkan permusuhan. Sikap adil terhadap non-muslim.
Sikap adil dan tidak diskriminatif terhadap non-muslim adalah prinsip penting dalam Islam. Misalnya Khalifah Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Rasulullah SAW, menunjukkan sikap toleran ketika berinteraksi dengan seorang hamba sahaya Nasrani, dengan tidak memaksanya untuk masuk Islam dan tetap memperlakukannya dengan adil. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi memahami dan menerapkan prinsip-prinsip toleransi yang diajarkan oleh Islam. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi dalam Islam tidak hanya terbatas pada prinsip-prinsip teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam diajarkan untuk memperlakukan tetangga non-muslim dengan baik, menghormati tempat ibadah agama lain, dan bekerja sama dalam hal-hal yang membawa kebaikan bersama. Hal ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyakiti seorang zimmi, non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menegakkan hak-hak non-muslim dan memastikan mereka tidak mengalami diskriminasi atau ketidakadilan. Peran pemimpin muslim. Pemimpin muslim memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi dan harmoni. Mereka diharapkan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua warga tanpa memandang agama atau suku diperlakukan dengan adil dan setara. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam pemerintahan. Kesimpulan, toleransi dan harmoni dalam perbedaan suku, bangsa, dan agama merupakan nilai fundamental dalam Islam. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Islam mengakui dan menghormati keberagaman sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus diterima dan dihargai. Kebebasan beragama, keadilan beruniversal, dialog antaragama, dan perlakuan adil terhadap non-muslim adalah elemen kunci dari toleransi dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam interaksi sosial mereka, menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai di tengah keberagaman.